Tahukah kamu siapa sebenarnya sosok bapak berkacamata asal Yogyakarta yang selalu ada di belakang buku Iqro ini? Ngobrolin apa aja tentang Jogja episode 3. Di masa kita kecil hingga kini, kita mungkin mengenal cara membaca Al-Quran melalui sebuah buku 6 jilid bernama Iqro. Dari Iqro 1 sampai 6 kita mulai belajar sedikit demi sedikit cara membaca Al-Quran baik huruf maupun tajwidnya. Nah, beliau adalah Kiai Haji As'ad Humam, penggagas sekaligus pencetus metode Iqro. Beliau lahir pada tahun 1933 di daerah Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta. Saat kelas 2 SMA, beliau mengalami kecelakaan saat memanjat pohon yang mengakibatkan beliau mengalami pengapuran tulang belakang dan harus dirawat intens selama setengah tahun. Akibat kejadian ini, leher beliau tidak bisa digerakkan dan untuk berjalan, beliau mesti menggunakan tongkat, sebagaimana yang nampak dalam pose beliau di sampul buku Iqro. Dalam menemukan metode Iqro, beliau dibantu oleh Ustadz Muhammad Jazir ASP, Ustadz yang mungkin kini kita kenal sebagai sosok sentral di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Setelah menemukan metode Iqro ini, Kiai As'ad Humam bersama Ustadz Jazir ASP dan dibantu oleh tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola, atau AMM Yogyakarta, mendirikan TK Al-Quran AMM Yogyakarta pada 16 Maret 1986. Dari Taman Pendidikan Al-Quran itu, kemudian beliau kembali mendirikan berbagai taman pendidikan Al-Quran di beberapa tempat lain. Dari sinilah awalnya Iqro, menyebar dengan cepat sehingga mulai banyak digunakan di banyak tempat. Setelah berbagai eksperimen yang dilakukan oleh beliau dengan metode ini, dan banyak berhasil di Kota Gede, sistem Iqro kemudian berkembang di Gresik dan Semarang. Puncaknya, pada tahun 1988, metode Iqro mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama sehingga kemudian dilakukan distribusi secara nasional pada tahun 1992. Kemudahan dalam penggunaan Iqro sebagai sistem belajar membaca Al-Quran ini kemudian membuat banyak organisasi taman pendidikan Al-Quran mengadopsi metode Iqro ini. Dari mulai para pendidik di masjid-masjid, hingga ke organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tak berhenti hanya sampai di situ, pemerintah Malaysia juga ikut mengadopsi metode Iqro secara resmi di akhir 1990-an. Metode ini bahkan disebut-sebut terus menyebar hingga menjangkau negara-negara lain seperti Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Eropa, dan Amerika. Sungguh luar biasa. Tak kurang, sedikitnya 160.000 TPA dan TPQ lahir atas inspirasi Kiai Haji As'ad Humam di seluruh Indonesia. Beliau, Kiai Haji As'ad Humam wafat pada hari Jumat, sekitar pukul 11.30, pada tanggal 2 Februari tahun 1996 di Yogyakarta, dalam usia 63 tahun. Mari kita panjatkan doa terbaik bagi beliau, semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absen di kolom komentar yuk, siapa aja nih yang secara tidak langsung menjadi murid beliau yang bisa membaca Al-Quran melalui metode Iqro?